What's up guys, lanjut lagi kita, Wudong Qiankun. Wajah semua orang nampak menjadi kaku ketika mereka melihat sosok yang perlahan muncul di depan Xiaoyan. Banyak tatapan tertegun langsung tertuju pada wajah Lindong yang dipenuhi dengan niat membunuh yang dalam, sementara senyum sinis di wajah Teng Sa perlahan membeku dan suasana sekitarnya sekejap menjadi sunyi sebelum sesaat kemudian senyum sinis tiba-tiba melonjak di wajah Teng Sa saat dia tertawa dengan dingin, "Kamu belum mati. Bahkan surga benar-benar ingin membantuku, orang ini sebenarnya masih hidup," seru Mulei dan Wuchong tercengang saat mereka menatap sosok Lindong. Mereka tidak dapat membayangkan Lindong benar-benar dapat melarikan diri dari jurang hitam. Dia terlalu emosi, menyerang markas sekte boneka untuk menyelamatkan binatangnya, bahkan dia akan kehilangan nyawanya, gumam Mu Qian menghela napas. Namun tepat ketika Qian mengatakan itu, Mulei menjawab dengan suara rendah, "Itu mungkin tidak begitu, aura Lindong jauh lebih kuat dibandingkan dengan setengah tahun sebelumnya, sepertinya kekuatannya telah membuat kemajuan besar selama setengah tahun ini. Selain itu, apakah kamu tidak melihat perisai cahaya energi mental itu, energi mental yang begitu kuat, bahkan beberapa master simbol jiwa tingkat menengah tidak dapat membandingkannya," kata Mulei dengan suara yang dalam. "Berarti dia sekarang mampu melawan Teng Sa?" kata Qian terkejut. Mulei perlahan menganggukkan kepalanya saat berkata, "Meskipun anak ini terkadang sedikit ceroboh, dia selalu memiliki sesuatu untuk mendukung kepercayaan dirinya, karena dia berani sekali lagi menyerang sekte boneka, dia pasti memiliki sesuatu," kata Mulei. Setelah mendengar kata ayahnya, kegembiraan tanpa sadar melintas di mata Mu Qian saat dia menatap Lindong. Apakah dia benar-benar mampu melawan sekte boneka mengerikan sendirian? Di bawah banyak tatapan tertegun, Lindong berbalik dan melihat Xiaoyan yang terluka parah dan sangat menyedihkan. Cahaya merah segera menutupi matanya dan niat membunuh yang gila melonjak di dalam hatinya. Xiaoyan mengaum saat dia membuka matanya dan menatap Lindong di depannya. Kegembiraan liar melintas di matanya saat ia berjuang untuk merangkak naik. Kepalanya yang besar bergerak ke arah Lindong karena terus-menerus melepaskan raungan rasa sakit yang rendah. Tangan Lindong perlahan mengusap kepala Xiaoyan dan menepuknya sebelum berkata dengan dingin, "Xiaodao, jaga Xiaoyan." Xiaodao terbang dari bahu Lindong, dan melihat Xiaoyan yang terluka parah saat kilatan dingin melintas di matanya. Segera setelah itu, Xiaodao menganggukkan kepalanya dan mendarat di kepala Xiaoyan. Setelah melihat Xiaodao menjaga Xiaoyan, Lindong masih tidak merasa tenang. Dia melambaikan tangannya dan boneka simbol muncul dan berjaga di samping Xiaoyan. Setelah itu Lindong akhirnya perlahan membalikkan tubuhnya dan menatap Teng Sa saat suaranya yang mengandung niat membunuh bergema di puncak gunung. "Hari ini, saya akan membantai sekte boneka, orang-orang yang tidak berhubungan jangan ikut campur." Setelah mendengar kata Lindong, banyak tatapan melihat Lindong dengan rasa kasihan muncul di wajah mereka. Bagi mereka yang hancur jelas Lindong, bukan sekte boneka, membantai sekte boneka sendirian agak berlebihan. "Lindong, kamu sama seperti anjing ketika masuk jurang hitam, tapi kau masih mengucapkan kata-kata bodoh itu di tempat ini, kamu benar-benar mencari kematian," kata Cao Zhen melangkah maju dan Yuandu yang kuat melonjak di tubuhnya. Dia pernah bertarung dengan Lindong sebelumnya dan meremehkannya sebelum akhirnya dipermalukan. Sekarang Lindong muncul kembali. Jika dia bisa menangkap Lindong hari ini, dia akan mendapatkan reputasinya kembali. Menanggapi ejekan Cao Zhen, Lindong bahkan tidak meliriknya, dia hanya mengangkat tangannya saat energi mental yang liar langsung menyembur keluar dari dahinya dengan kecepatan mengerikan. Sekejap semua orang melihat tubuh Cao Zhen tiba-tiba dibungkus oleh lapisan energi mental yang padat tampak seperti gelembung kristal yang sepenuhnya menyegel Cao Zhen di dalamnya. Ekspresi Cao Zhen seketika berubah ketika tubuhnya disegel oleh gelembung kristal dan energi Yuan yang kuat segera melonjak dari tubuhnya dan menghantam gelembung kristal, namun gelembung kristal itu tidak bergerak sama sekali, hanya riak kecil menyebar di atasnya. "Sampah, aku membiarkanmu hidup terakhir kali namun kau masih berani muncul di hadapanku, karena itu matilah," kata Lindong dengan sinis. Segera dia mengepalkan tangannya dan gelembung kristal dengan cepat mulai menyusut. Ketakutan melonjak di wajah Cao Zhen saat dia merasakan gelembung kristal yang menyusut dan meremas tubuhnya.
Pemimpin sekte, selamatkan aku, teriak Chao Zhen saat dia merasakan tekanan yang tiba-tiba meningkat di sekelilingnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong saat ini hanya menggunakan sedikit energi mental untuk dengan mudah membunuhnya. Bajingan kecil, ini adalah sekte boneka, tidak akan mudah bagimu untuk berperilaku kejam, tinju singa iblis, teriak Tengsa dengan dingin. Yuandu yang kuat segera melonjak di tangannya akhirnya berubah menjadi singa raksasa yang dengan ganas menghantam gelembung kristal yang membungkus tubuh Chao Zhen. Jika aku ingin membunuhnya, tidak ada seorang pun di sekte boneka yang bisa menghentikanku, kata Lindong dengan dingin. Dengan lambaian tangannya, sebuah lubang hitam muncul di luar gelembung kristal dan langsung melahap singa raksasa. Kemunculan lubang hitam yang tiba-tiba itu segera menyebabkan ekspresi semua orang langsung berubah. Mereka agak tidak jelas tentang apa sebenarnya gerakan aneh yang dibuat Lindong. Chao Zhen, jika kamu ingin menyalahkan sesuatu, salahkan kalau kamu mengikuti pemimpin sekte yang tidak berguna yang bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu, kata Lindong dengan seringai menyenangkan muncul wajahnya. Kata-kata yang diucapkan Tengsa sebelumnya telah dikembalikan padanya saat ini. Setelah mengatakan itu ekspresi Lindong sangat dingin saat tangannya tiba-tiba mengepal, segera gelembung kristal yang membungkus tubuh Chao Zhen tiba-tiba mengencang menyebabkan tubuh Chao Zhen langsung hancur berkeping-keping. Seluruh tempat langsung menjadi sunyi, bahkan anggota sekte boneka nampak membeku untuk beberapa saat ketika melihat Chao Zhen. Yuaner manifestasi setengah langkah yang langsung hancur berantakan. Keterkejutan melintas di mata Mulei ketika dia melihat itu. Dia segera menghirup udara dingin saat bergumam dengan pelan, energi mental yang begitu kuat, dia mungkin bisa menyaingi master simbol tingkat tinggi. Ketidakpercayaan melintas di matamu Kian saat mendengar kata-kata itu. Dia jelas menyadari saat sebelumnya dia bertemu Lindong, energi mentalnya hanya master simbol tingkat rendah, namun dalam waktu kurang dari setahun, Lindong benar-benar meningkat pesat. Tengsa juga terkejut saat melihat itu, segera wajahnya berubah sangat muram, sepertinya dalam waktu setengah tahun ini, kekuatanmu telah melonjak, tapi pemimpin sekte ini akan membuatmu mengerti betapa bodohnya tindakanmu, kata Tengsa dengan dingin. Dia tiba-tiba maju selangkah dan Yuandu yang kuat segera melonjak di tubuhnya dan menyapu ke arah Lindong. Berlututlah di depan pemimpin sekte ini, kata Tengsha dengan senyum dingin. Kau pikir kau siapa? Kata Lindong mengabaikannya sambil menyeringai. Lubang hitam segera muncul dari belakangnya dan melahap energi Yuan Tengsa. Teknik yang aneh, pikir Tengsa menyipitkan matanya saat ia menatap lubang hitam. Dia bisa merasakan bahwa terlepas dari seberapa kuat Yuannya, begitu menyentuh lubang hitam, Yuannya akan segera ditelan. Namun meskipun serangan balik Lindong sangat melebihi harapan Tengsa, bagaimanapun juga dia adalah Yuaner manifestasi tingkat lanjut. Segera kilatan dingin melonjak di matanya saat dia mencengkeram tangannya dan energi Yuan yang kuat segera berkumpul di depannya sebelum berubah menjadi gunung raksasa yang melayang di langit. Setelah itu Tengsa menjatuhkan telapak tangannya dan gunung besar itu langsung meluncur dengan kejam ke arah Lindong membawa ledakan keras di langit dimanapun gunung itu lewat dan banyak lubang di tanah terbentuk. Kilatan dingin melonjak di mata Lindong saat dia menatap gunung yang meluncur ke arahnya. Dia mencengkeram telapak tangannya dan tombak naga muncul di tangannya. Jurus kombinasi tombak naga langit, teriak Lindong dengan dingin. Segera bayangan tombak muncul di segala arah sementara cahaya keemasan meletus di mana di tengah cahaya keemasan muncul ikan raksasa, ular piton, naga raksasa dan naga langit yang dengan cepat bergabung bersama sebelum dengan keras melesat dan menghantam gunung raksasa. Saat kekuatannya meningkat, Lindong telah mampu menggabungkan keempat teknik tombak naga langit secara bersamaan. Hancurkan, teriak Lindong dengan dingin. Segera cahaya terang tiba-tiba meletus dari cahaya keemasan dan naga langit melolong saat cakarnya menghantam gunung hingga meledak dan hancur di bawah banyak tatapan tertegun. Tengsa, kamu pasti sedang bermimpi jika ingin membunuhku dengan serangan seperti itu, kata Lindong tertawa mengejek. Dia tidak memberi Tengsa kesempatan untuk menyerang lagi ketika dia melesat ke arah Tengsa dengan petir hijau yang melonjak di tubuhnya. Bajingan kecil, jangan banyak omong kau, lihat bagaimana pemimpin sekte ini akan membantaimu, kata Tengsa dengan kemarahan melonjak di wajahnya saat dia mendengar ejekan Lindong dan segera melesat ke arah Lindong. Gelombang riak energi yang liar segera menyapu ke sekitarnya saat keduanya saling bertukar pukulan.
Teman yang hebat, dia tidak kalah bahkan dalam pertarungan melawan Teng Sa, pikir Mulei dan Wu Chong saat mereka melihat pertarungan sengit di langit. Bahkan serangan gabungan mereka tidak dapat menandingi Teng Xia, namun Lindong benar-benar bisa menandingi Teng Xia sendirian. Sesaat kemudian suara ledakan keras bergema di langit sementara dua sosok terlempar ke belakang. Manifestasi lanjutan hanya begitu saja, kata Lindong tertawa mengejek setelah menstabilkan tubuhnya, meskipun ada beberapa bekas tinju yang tersisa di tubuhnya, namun cahaya di tubuhnya tampaknya langsung menghilangkan bekas tinju itu, kekuatan tubuh fisik Lindong bahkan mungkin melebihi kekuatan Mulei. Setelah mengejek Teng Xia, Lindong kembali menyerang dan sekejap muncul di depan Teng Sa. Di saat yang sama, 9 sosok bayangan muncul di belakangnya saat ia menggunakan 9 bayangan ungu penghancuran menyebabkan kekuatan Yuan yang bergelombang di tinju Lindong benar-benar memancarkan cahaya seperti kristal. Energi Yuan dengan keras menyembur keluar dari mata Lindong sementara dia tiba-tiba meninju. Dalam sekejap semua kekuatan Yuan di sekitar tempat itu langsung mengamuk sementara badai tinju kekuatan Yuan dengan keras meluncur ke arah Teng Sa. Dimanapun badai tinju itu lewat, tanah padat di bawah langsung terbelah saat retakan besar muncul dan menyebar menyebabkan beberapa anggota sekte boneka menjadi khawatir saat merasakan betapa kuatnya serangan Lindong. Teng Sa yang berdiri di depan Lindong juga merasakan betapa kuatnya serangan itu dan wajahnya berubah sangat muram, namun dia mengambil langkah maju sebelum berteriak dengan dingin. Bajingan kecil, akan kutunjukkan padamu kekuatan manifestasi tingkat lanjut yang sebenarnya. Setelah Teng Sa berteriak, gelombang Yuandu yang sangat kuat meletus dari tubuhnya akhirnya berubah menjadi gelombang ombak raksasa yang muncul di belakang Teng Sa. Sementara Teng Sa berselancar di ombak raksasa itu, Yuan menakutkan perlahan muncul dari dalam tubuhnya dan meluas melintasi langit. Di depan banyak tatapan ngeri, gelombang ombak raksasa yang bergulir melintasi langit, mereka semua mengerti bahwa begitu ombak ini jatuh mereka semua akan terluka parah. Bahkan Mulei dan Wu Chong yang berada di tahap manifestasi awal begitu terkejut saat mereka menatap gelombang ombak Yuan yang tingginya beberapa ratus meter. Meski mereka berdua bergabung, mereka mungkin tidak akan dapat meluncurkan serangan yang begitu kuat itu menyebabkan mereka tanpa sadar menghela nafas tak berdaya. Ranah manifestasi lanjutan terlalu tangguh. Kekuatan Teng Sa telah meningkat sangat cepat, gumam Mulei dengan kejutan besar melintas di matanya. Aku ingin tahu bagaimana Lindong akan melawan. Kali ini Teng Sa jelas tidak menahan diri lagi, kata Wu Chong. Wajah Qian di samping langsung berubah saat mendengar itu. Jika Lindong ceroboh, itu akan berakibat fatal. Ombak bergulung melintasi langit sebelum tubuh Teng Sa benar-benar turun dan tenggelam ke dalam ombak sebelum kemudian cahaya terang meletus dari dalam, dan sekejap gelombang raksasa itu mulai menyusut dengan kecepatan yang menakutkan. Saat gelombang kekuatan Yuan itu menyusut, cahaya keemasan semakin terang dan gelombang energi liar menyapu sekitarnya dengan kejam. Lindong, hari ini akan kutunjukkan betapa kuatnya ketika seorang manifestasi tingkat lanjut menggunakan teknik manifestasi. Segel pemecah lautan, teriak Teng Sa dengan suaranya yang dingin muncul dari dalam ombak. Setelah teriakan Teng Sa terdengar, getaran energi Yuan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus membawa banyak pilar cahaya yang menembus langit sebelum akhirnya berubah menjadi telapak tangan raksasa membawa hembusan angin kencang menyapu langit. Segel pemecah lautan, pikir Lindong menyipitkan matanya saat dia menatap telapak tangan raksasa. Dia sepertinya pernah merasakan getaran yang familiar itu. Teknik itu seharusnya juga berasal dari monumen kuno, hanya saja getaran dari teknik manifestasi yang dilepaskan Teng Sa ini tidak sekuat yang diharapkan Lindong. Beraninya kau mengatakan itu sebagai teknik manifestasi, sungguh lelucon, kata Lindong menyeringai. Cukup untuk menghabisimu, kata Teng Xia tertawa dingin. Dia mengulurkan telapak tangannya, segera energi Yuan telapak tangan raksasa dengan kejam meluncur ke arah Lindong. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.